Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lainnya dari kelompok Sufiyah atau kelompok Ahlu Tasawuf. Dari akhir-akhir yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika ada dari sahabat Al-Imam Malik rahimahullah bertanya kepada Imam Malik tentang suatu kaum yang mereka dikenal dengan nama Sufiyah, ya'kuluna katsiran, yang mereka itu banyak makan, thumma ya'khuduna fil qasaid, kemudian mereka melakukan kasidah-kasidah, ya, membaca syair-syair, thumma yaqumuna fayarqasun, sambil mereka berjoget-joget, ya, sambil menari-nari, ya. Dan ini adalah pandangan yang mungkin kalau kita tidak melihat secara langsung, bapak dan ibu-ibu pasti pernah melihat di YouTube atau yang lainnya, bagaimana orang-orang sufi mereka berdendang-dendang, berjoget-joget sambil berzikir, sambil memuji Allah. Bahkan tidak sedikit juga kita melihat mereka memakai rok, laki-lakinya memakai rok seperti orang yang penari balet. Ya. Imam Malik rahimahullah ketika mendengar perkara ini, kata beliau, as-sibyanhum, apakah mereka anak-anak kecil? Anak kecil kan biasa kan joget-joget, biasa ya, main-main, lari-lari sana, lari-lari sini. Apakah mereka anak-anak kecil? Bukan. Berarti kalau mereka bukan anak kecil, amajanin, atau mungkin mereka orang-orang gila. Bukan kata saya loh ini ya, kata Imam Malik rahimahullah. Atau mungkin mereka orang gila. Qala la, mereka bukan orang gila. Qaumun masyayikh, mereka adalah kaum dari para masyayikh, orang-orang tua. Iya. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, ma samitu anna ahadan min alil Islam yaf'al hada. Tidak pernah aku mendengar seorang pun dari orang Islam yang melakukan perbuatan seperti ini. Iya, dan ini bisa dirujuk dalam kitab Tertib Al-Madarik di jilid yang kedua di halaman 53, ucapan Al-Imam Malik. Ya, justru hari ini kalau kita tidak berzikir dengan model seperti ini, ya minimal ya gerak-gerak badan lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal itu paling minimal. Nyan ke orang baca zikir, nyarum doa lagi. Baca zikir harus semangat, harus ada gerak badan, ya, supaya syaitan itu semakin menjauh dari kita. Beraneka ragam alasan-alasan dan argumentasi yang mereka paparkan. Namun apapun argumentasi mereka, apapun alasan mereka, ya, sudah mencukupi untuk kita ucapan Al-Imam Malik rahimahullah. Ma samitu anna ahadan min alil Islam yaf'al dzalik. Tidak pernah kita mengetahui ada seorang Islam pun yang melakukan perbuatan seperti ini. Iya, ini di antara yang ternukilkan dari Imam Malik rahimahullah. Tapi kita lanjutkan.
Ya, kita akan membaca beberapa ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang mereka. Dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah di dalam kitab Manaqibus Syafi'i di jilid yang kedua di halaman 207. Dari Yunus ibnu Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Syafi'i berkata, law anna rajulan tasawwafa awalan nahar lam yati alaiha adh-dhuhru illa wajatu ahmaq. Kata beliau, seandainya ada seorang laki-laki yang ikut tasawuf, ikut aliran ini di awal pagi, di awal hari, lam yati alaihi adh-dhuhru, tidak sampai waktu zuhur, jadi nggak perlu sampai besok, nggak perlu bulan depan, di waktu zuhur, illa wajatuhu ahmaq, kecuali aku akan mendapatkan darinya menjadi orang yang dungu, ya, menjadi orang gila, hilang akal sehatnya. Ya, dan memang ayyuhal hadirun wal hadirat, orang yang mereka menyibukkan diri dengan ilmu kalam, ilmu filsafat itu kan ada dibagi dua. Ada ilmu filsafat Yunani, ini jelas ilmu filsafat kekufuran, yang mereka meyakini bahwasannya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, bukan ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ini ilmu filsafat Yunani. Kemudian ilmu filsafat Yunani diadopsi oleh sebagian orang menisbatkan dirinya dengan Islam, disebut dengan filsafat al-ilahi. Filsafat ilahi. Apa itu filsafat al-islahi atau filsafat islami? Mereka ingin mengkaitkan di antara ilmu filsafat dengan syariat, sehingga syariat itu akan bisa kita fahami dengan lebih jelas dan lebih gamblang, dan supaya kita lebih mencintai Islam itu sendiri, maka jalur dan jalannya melalui ilmu filsafat. Iya, sehingga bukan lagi rahasia umum atau sudah menjadi rahasia umum di sebagian universitas Islam, ya, sebagian, ya, terkhusus dalam ilmu filsafatnya, ya, khusus ilmu filsafat. Sebagian saya katakan, mudah-mudahan di Aceh nggak ada, mudah-mudahan. Ya, ketika masuk ke dalam kelas ilmu filsafat, dosennya berkata, buang Tuhan kalian semuanya, buang keyakinan kalian semuanya, kita cari keyakinan di dalam kelas melalui apa? Jalur filsafat. Ya, jadi misalnya kita mau sholat seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allahu Akbar, itu perlu dicari tahu rahasianya. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa tidak disebut Allahu A'zam? A'zam itu kan bagian dari juga nama Allah. Kenapa dipilih Akbar? Iya. Dan kenapa harus mengangkat kedua tangan? Ini rahasia harus kita tahu, supaya kita lebih yakin akan sholat itu. Kemana mau cari kira-kira? Sesuatu yang nggak penting dibahas. Iya, makanya para ulama Islam itu sangat benci membahas sesuatu yang itu tidak ada keterkaitan dengan ibadah, amalan yang bisa menambah keimanan kita. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, ya Syekh, apakah Nabi Yusuf alaihissalam itu menikah dengan Imra'atul Aziz, istrinya raja yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf? Apa jawaban Syekh? Jawaban Syekh, saya tidak menghadiri walimahannya. Hadir saya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat ditanyakan. Sementara ilmu agama itu sangat luas. Banyak hal yang perlu kita pelajari untuk kita beramal. Contoh, ya, sebentar lagi mungkin salat tarawih, insyaallah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan tarawih di bulan Ramadan. Iya, dan musim Ramadan biasa sering mati lampu kan gitu. Salat Allahu Akbar,
Imamnya sedang baca Al-Fatihah. Tiba-tiba mati lampu. Kebetulan antum berdiri di soft di luar sholat, di parkiran berhentinya. Apa yang mau kita buat ini? Suara imam nggak kedengaran, di depan kita juga nggak terlihat. Apa yang mau kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Ini ada amalannya atau tidak di sini? Ada sesuatu yang harus kita beramal? Ada. Dan kemungkinan bisa saja akan terjadi dalam sholat kita. Nah inilah dibahas oleh para ulama. Hal yang seperti ini penting. Karena ada apa? Ada unsur ibadahnya di situ. Ada tatbiqiyah al-amaliyah di situ. Ya supaya nggak terlewatkan. Di sana para ulama merinci. Kalau seandainya misalkan tiba-tiba hidup lampu, ya, imamnya dalam keadaan sujud di rakaat yang satu, di rakaat yang tadi kita tertinggal, maka kita mengikuti imam itu pelan-pelan. Kita ruku, kita bangkit dari ruku, kita sujud, kita kejar imam tersebut. Kalau di rakaatnya yang apa? Di awal yang kita ikut tadi. Tapi kalau seandainya tiba-tiba imamnya bangkit, tadi kan kita tadi sudah selesai waladhdallin, pap mati lampu. Berarti di situ putusnya kan? Tiba-tiba hidup lampu, imamnya sedang baca Maliki Yaumiddin. Berarti rakaat keberapa ini sekarang? Rakaat yang kedua. Maka kita ikut imam, tidak perlu untuk kita ruku, tidak perlu sujud. Kita ikut di posisi imam seperti itu. Karena dia sudah bangkit. Dia sudah menuju kepada rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Imamnya salam, salat tarawih 2 rakaat, kita berdiri. Kita tambah berapa rakaat? 1 rakaat. Kemudian kita sujud sahwi. Di sini ada praktek amalannya. Tapi kalau seandainya Allahu Akbar, kenapa Allahu Akbar? Kenapa enggak Allah? Iya, Allah itu satu. Kenapa satu? Ahad, terdiri dari huruf alif, ha, dan. Kenapa? Apa rahasianya ini? Capek. Ini namanya takalluf. Ini namanya membebani diri. Maka tidak sedikit orang-orang yang masuk dalam ilmu ini persis seperti kita Imam Syafi'i, nggak perlu waktu zuhur, hilang akalnya sudah. Banyak orang stres karena memikirkan sesuatu yang nggak perlu untuk difikir. Iya, karena memang akal kita manusia ini terbatas, tidak bisa meliputi seluruh apa yang ada di sisi Allah, nggak mungkin. Makanya di antara sifatnya para sahabat Nabi, mereka itu dalam beragama tidak takalluf. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza salaitul maktubah wa halaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya salat 5 waktu, 1 hari 1 malam, kemudian saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan kemudian saya haramkan apa yang Allah haramkan, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, iya, kamu akan masuk surga. Berangkat dia, pulang ibadah, tunggu mati. Gak ada mereka, ya Rasulullah, jadi sebelum kami terima tentang pengkhobaran engkau kewajiban sholat, jadi kita ini harus cerdas Rasulullah, harus pinter kita. Jadi nggak bisa kita langsung terima. Jadi kita harus cari tahu dulu biar itu tambah yakin Rasulullah. Jadi Rasulullah, menurut analisa saya, ya, waktu zuhur itu adalah waktu yang paling manusia itu sibuk, capek, lelah. Kan begitu? Begitu ya? Capek, lelah, penat, apalagi belum makan siang. Ya. Nah, waktu subuh itu waktu yang kita lagi fresh-freshnya, bangun tidur, lagi semangat-semangatnya. Kenapa nggak sholat subuh saja 4 rakaat, sholat zuhur dibuat saja 2 rakaat? Karena di sholat zuhur itulah orang tuh capek. Tapi yang dibebani orang terlalu beban di sholat zuhur. Gak ada sahabat tanya demikian. Gak ada mereka pakai akal mereka, otak mereka. Gak ada. Mereka terima apa yang datang dari Rasulullah.
Iya, nggak ada mereka tanya, kenapa ya Rasulullah sholat zuhur 4 rakaat, kenapa ya 3 rakaat ya Rasulullah, kenapa nggak dibuat 2 rakaat aja, kenapa nggak dibuat sekian rakaat saja, kenapa ya harus ada duduk di antara 2 tasyahud ketika sholat 4 rakaat, kenapa nggak berdiri-berdiri aja semuanya, kenapa ya rukuknya sekali, sujudnya 2 kali, kenapa? Perlu nggak ditanya hal seperti ini? Nggak perlu. Nggak perlu ditanya hal seperti ini. Inilah akibat terkotor, tercampur dengan ilmu-ilmu filsafat. Iya. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebut juga oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis di halaman 327, ya. Kata beliau rahimahullah, ma lazima ahadun sufiyata 40 yawman fa'ada aqlu ilaihi abda. Kata beliau, tidaklah seseorang duduk dengan orang sufi selama 40 hari kecuali hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, kata Imam Syafi'i. Akal ini kan sesuatu perkara yang paling mulia. Di antara nikmat Allah yang paling besar. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kita dengan nikmat ini. Afala taqilun? Tidakkah kalian itu berakal? Iya. Oleh karena itu, akal ini termasuk dari 5 perkara yang darurat dalam Islam. Apa saja perkara yang darurat dalam agama? Agama itu sendiri. Siapa yang mereka mengubah agama itu dibunuh. Ya. Man badala dinu faqtuluh, kata Rasulullah. Siapa yang orang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, kalau tegak hukum Islam orang ini harus dibunuh. Iya. Yang kedua dari perkara yang darurat dalam agama adalah harta. Siapa yang seseorang mencuri dengan kadar-kadar tertentu, maka dipotong tangannya. Karena harta itu sesuatu yang sangat terjaga dalam agama. Yang ketiga, dari perkara darurat dalam agama adalah nasab, keturunan. Sehingga siapa yang merusak keturunan dengan berzina, maka kalau seandainya dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun untuk menjaga nasab. Karena kalau seandainya ya orang melakukan perzinahan, terkadang dengan si A, terkadang dengan si B, terkadang dengan si C, ini anaknya anak siapa ini? Karena di bawah itu banyak hukum akan berlaku dalam agama kita. Siapa yang akan menjadi walinya, siapa yang akan mewarisinya, kan begitu. Iya. Nah, ketika dia melakukan perzinahan, maka dia telah merusak nasab, yang ini sesuatu yang sangat dijaga dalam agama. Kemudian juga nyawa. Di dalam Islam memiliki hukum yang sangat tegas dalam siapa yang menghilangkan nyawa seseorang. Siapa yang membunuh dengan sengaja, dia akan dibunuh dalam Islam. Dan di antara juga perkara yang sangat terjaga dalam Islam adalah akal. Akal. Siapa yang merusak akalnya dengan dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, itu Islam datang dengan tegas mencambuk orang yang apa? Ya, mabuk-mabukan. Dan juga dihukumi oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, orang yang belajar ilmu filsafat itu juga dipukul, dikelilingi kampung. Walaupun tidak dicambuk seperti cambuknya orang minuman keras, tetapi dipukul dan dikelilingi kampung, dan dikatakan adalah hukuman bagi orang yang belajar ilmu filsafat. Karena apa? Dia telah merusak akalnya. Akal yang diberikan oleh Allah dirusak dengan ilmu-ilmu filsafat. Jelas ya? Baik, kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin di jilid yang ketiga di halaman 124. Kata beliau, "Sahibtu sufiyata faman tafa'tu minhum illa bi kalimatain. Sami'tum yaqulun al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'ak wa nafsuka wa illam tashghalha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku berteman dengan orang-orang sufi.
Tidaklah aku mengambil manfaat dari mereka kecuali hanya 2 kalimat saja. Yang pertama, aku mendengar mereka berkata, waktu itu bagaikan pedang. Kalau seandainya engkau tidak menggunakan waktumu dengan baik, maka waktumu akan menebasmu. Wa nafsuka, begitu juga jiwamu. Kalau seandainya engkau tidak menyibukkan jiwamu dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Ini yang diambil faidah oleh Al-Imam Syafi'i dari kalangan Sufiyah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada di antara poin-poin Islam yang mereka fokus di situ, tetapi meninggalkan poin-poin Islam yang lainnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Dalam Islam itu ada tauhid, dalam Islam itu ada manhaj, dalam Islam itu ada akidah, dalam Islam itu ada akhlak. Iya, dalam Islam itu ada ibadah, dalam Islam itu ada fikih. Jadi jangan hanya diambil satu bagian dari Islam, kemudian ditinggalkan bagian Islam yang lainnya. Jadi sekarang kita cukup untuk mempelajari fadail saja. Keutamaan salat, keutamaan zakat, keutamaan akhlak yang baik, keutamaan berpuasa. Itu saja fokusnya. Tidak fokus dalam masalah tauhid. Tidak fokus dalam masalah akidah. Tidak fokus dengan bagaimana manhajnya Rasul. Ya, hanya masalah apa? Hal yang saya sebutkan tadi. Baik enggak orang mempelajari fadail? Baik, bagus. Seseorang mempelajari tentang keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini, baik, bagus. Tapi kalau seandainya yang dipelajari hanya fadail saja, iya, ini enggak jadinya kurang. Karena Islam itu butuh akidah. Islam itu butuh tauhid. Bukan hanya dari sisi ibadahnya saja banyak. Karena ketika ibadah seseorang banyak, tanpa dia barengi dengan ilmu, maka terkadang akan terbuka sekian pintu kesesatan di balik itu semuanya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, datang sebagian sahabat Rasulullah pada waktu itu bertemu dengan istri-istri Rasulullah. Mereka bertanya bagaimana ibadah Nabi SAW di rumahnya. Ya, mereka istri Rasulullah berkata, Rasulullah salat malamnya demikian. Kemudian sebagian mereka berkata, mulai hari ini saya akan salat malam terus menerus, tidak akan pernah tidur. Sebagian lagi mengatakan, mulai hari ini saya akan terus menerus berpuasa, tidak akan pernah berbuka puasa. Sebagian lagi mengatakan, saya akan fokus dengan ibadah dan saya tidak mau menyibukkan diri saya dengan menikah. Kalau kita nilai dengan akal kita, baik atau enggak? Seseorang ingin mengorbankan waktu yang sangat berharga yang dia miliki, semuanya untuk ibadah. Bagus atau enggak? Bagus ya. Namun ketika perkara ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah Rasulullah mengatakan, Masya Allah, inilah hasil didikan saya. Sahabat Rasul, sahabat begitu rajin-rajin ibadahnya, luar biasa. Gak ada Nabi begitu. Justru Rasulullah berkhutbah dan beliau berkata, ada di antara kalian berkata demikian. Kata Rasulullah, aku tidur, aku sholat malam, aku juga tidur. Iya, aku berpuasa, aku juga buka puasa. Aku beribadah, aku juga menikah. Sampai-sampai istri Rasul nggak 1, 9 istrinya. Jadi kekhususan beliau Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami ya? Jadi ketika seorang hanya fokus dengan ibadah, fokus dengan fadilah, tanpa dibarengi dengan ilmu, ini akan kacau keadaannya. Kacau. Nah begitu juga seseorang, dia belajar tentang manhaj, bagaimana manhaj al-sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah al-sunnah dalam masalah ini. Tapi dia nggak belajar akhlak, dia nggak belajar adab. Akhirnya apa? Jadi kaku, jadi keras.
Paham ya? Pokoknya selain dari kami sesat semuanya. Jangan sampaikan salam sama mereka. Jangan begini, jangan begitu. Akhlaknya mana? Nggak ada akhlaknya. Jelas ya? Jadi kita masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ada akidahnya di situ yang kita pelajari, ada tauhidnya di situ yang kita pelajari, ada keutamaan ibadah di situ yang harus kita ketahui, ada akhlak yang harus kita tiru dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Nah, ini yang dimaksudkan, diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Taib Allah taala alam bisawab, karena sudah ada kertas di hadapan saya. Mungkin kita berikan waktu lebih banyak malam ini untuk berdiskusi, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Ya, adapun hal yang lainnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Taib. Ustadz, Anda pernah mendengar hadis barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohon ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Bagaimana kedudukan hadis ini Ustadz? Dan beberapa hadis tentang keutamaan memandang wajah ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah ya kesahihan hadis yang ditanya. Saya nggak tahu. Ya, nggak tahu bukan berarti nggak ada ya. Saya nggak tahu. Perlu untuk kita selidiki dan perlu kita melihat. Namun di sana tersebutkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Siapa yang melihat wali dari wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengingat Allah. Ini hadisnya sahih. Kita melihat seorang ulama, kita ingat dengan Allah. Iya, makanya terkadang disebutkan dalam beberapa riwayat Imam Ahmad rahimahullah ketika melewati pasar, penduduk pasar tersebut bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Bertakbir melihat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, biasa orang kalau lihat kita ingatnya apa? Ingatnya macam-macam. Ini apa ini? Ya, ini hadisnya sahih. Tapi kalau diciptakan malaikat begini dan begini, Allah alam saya nggak tahu. Ya, cuman yang sahih, ya wali Allah ketika dia dipandang kita akan mengingat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Nah, namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang perlu kita ketahui di sini, ya, mencintai ulama itu adalah bagian dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya yuhibbul ansar, mencintai ansar bagian dari keimanan. Ansar adalah kalangan ulama, orang-orang yang mulia, orang-orang saleh. Namun kecintaan kita kepada ulama dengan kecintaan yang benar, bukan dengan cinta yang salah. Bagaimana bentuk cinta kita dengan ulama? Bukan dengan kita tempel gambar-gambarnya di dinding. Jadi kadang orang dia membuat logika sendiri. Jadi dalam hadis, ini hadisnya misalnya, kalau seandainya hadisnya sahih, ya maka kesimpulannya kan ulama jarang-jarang kita lihat ulama. Kapan kita melihat ulama? Ya sudah, supaya kita bisa memandang ulama setiap hari, kita tempellah foto ulama di rumah kita. Kita tempellah foto ulama di toko-toko kita, supaya setiap hari kita memandang. Ya, supaya dapat rezeki mudah atau lain sebagainya. Kalau seandainya ini hadisnya sahih, maka tidak demikian keadaan dan kondisinya. Gambar-gambar sudah ada nggak di zaman Rasul? Sudah ada ya? Sudah ada. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Idza mata fi rajulun salih aw abdun salih, banu ala qabri masajid wasawwaru fiha tilka suwar." Iya, ketika meninggal orang soleh dari kalangan mereka, itu orang Nasrani, kemudian ya akan dibuat gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Berarti ada. Dan tidak ternukilkan para sahabat dengan cintanya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menempel gambar Rasulullah di rumah mereka. Lah kalau seandainya melihat orang soleh ada malaikatnya satu, ya kalau melihat Rasulullah ada berapa malaikat akan jadi, kan begitu. Gak ada para sahabat membuat gambar-gambar Rasul di rumah mereka. Gak ada para sahabat membuat gambar-gambar Abu Bakar Siddiq di rumah-rumah mereka. Dalam keadaan mereka sangat cinta dengan Abu Bakar Siddiq.
Tapi justru yang kita dapatkan sebaliknya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan firman Allah, tentang kaum Nabi Nuh, wala tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Siapa itu? Waddan wa Yahud wa Ya'uq wa Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, haula asma'us salihin min qaumin Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, kata Abdullah bin Abbas, maka mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh tadi di tempat orang soleh tadi sering berada di situ, di masjid misalnya, di tempat-tempat yang lain. Kemudian untuk mengenang sejarah, supaya memotivasi mereka semangat beribadah ketika melihat orang-orang saleh tersebut. Nah, ketika generasi yang pertama ini sudah hilang, meninggal, ya, lewat waktu yang sangat lama, kemudian syaitan membisiki mereka, kalau ini dulu nenek-nenek moyang kalian menyembah gambar-gambar ini, maka disembahlah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini awal terjadinya kesyirikan. Apa sebabnya? Gambar orang-orang saleh. Iya, ini peringatan yang datang dari Abdullah bin Abbas, dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Apakah kemudian kita katakan Abdullah bin Abbas membenci para ulama? Apakah kita katakan Al-Imam Bukhari yang menyebutkan hadis dalam sahih beliau benci kepada para ulama? Bukan mereka benci kepada ulama, tetapi kitanya yang salah dalam mencintai ulama. Jelas ya? Ya, pasang foto ulama besar-besar di toko. Ya, di kumandangan azan, ya, masih isap rokok di bawah foto ulama. Asap rokok penuh di gambar foto ulama itu. Bukan begitu cara kita mencintai ulama. Ya, cintai ulama sebelum azan sudah di masjid. Ya, itu kita cinta dengan ulama, ikut jalannya mereka. Kan begitu. Jelas saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat? Jadi bukan begini cara kita mencintai ulama. Walaupun nanti akhirnya kita akan dituduh orang yang nggak cinta ulama. Itu sudah biasa. Ya, bukan hal yang baru, karena Nabi kita juga dituduh apa? Pencela Nabi Isa. Rasulullah dituduh mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi, dia bukan Tuhan yang disembah. Jangan kamu sembah Isa. Ya, itulah kesimpulan mereka. Si Muhammad dibenci dengan Nabi Isa. Siapa yang benci dengan Nabi Isa? Rasul tidak benci Nabi Isa, tapi Rasulullah memposisikan Nabi Isa pada tempatnya. Tapi kesimpulannya mereka membenci Nabi Isa. Begitu juga hari ini. Ketika kita posisikan ulama pada tempatnya, ya, awak benci ulama. Awak benci ulama kan lain si Yahudi. Memang awalnya pengikut Yahudi, kan gitu jadinya. Begitu mudah kesimpulannya, ya begitu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan tingkatan Islam, yaitu syariat, marifat, dan hakikat? Karena banyak kaum muslimin meyakini hal ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tingkatan agama disebutkan di dalam hadis. Iya, pada waktu itu datang seorang laki-laki yang memiliki rambut yang sangat hitam, baju yang sangat rapi, yang kami tidak pernah mengenal siapa dia. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Sampaikan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Inilah tingkatan agama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍahu. Apa itu iman? Islam. Islam adalah orang-orang yang mereka melakukan amalan zahir. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Ini amalan zahir. Iya. Adapun iman tingkatannya di atasnya. Apa tingkatannya? Yang dia melakukan amalan-amalan zahir berupa amalan-amalan Islam, tetapi dia yakini dalam hatinya. Ini namanya iman. Adapun ihsan adalah tingkatan yang paling tertinggi. Nah, ayyabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yaitu orang-orang yang mereka seakan-akan melihat Allah.
Tapi ketika dia tidak bisa melihat Allah, itu tidak mungkin, maka dia yakin Allah melihat dia. Maka orang yang ihsan, keadaan mereka ya sama ketika mereka berada di tengah-tengah manusia dengan mereka bersendirian di rumah mereka. Itu namanya ihsan. Karena ibadahnya untuk apa? Untuk Allah. Saya di tengah manusia dengan saya sendiri di kamar saya, Allah melihat saya, nggak ada bedanya. Ini namanya orang ihsan. Adapun dari kalangan ahlu tasawuf, mereka membagi manusia itu dibagi menjadi 3. Seperti yang disebutkan di sini. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya hakikat. Jadi kalau orang masih sujud, masih ruku, ya, masih puasa, itu tingkatannya masih tingkatan rendahan. Tingkatan apa? Syariat. Masih puasa, masih sholat, masih semuanya, pokoknya masih nampak amalan-amalan zahir darinya, masih cebok ketika kencing, masih cebok ketika buang air besar. Ini namanya tingkatannya masih syariat. Belum sampai tingkat yang tertinggi. Nah, tingkat yang tertinggi adalah tingkat hakikat, di mana mereka sudah menyatu dengan Allah. Jelas? Sehingga aku pada semayang loh. Kenapa ya semayang leh? Kamu nyatu dengan Allah. Tak perlu lagi semayang, tak perlu lagi sholat. Makanya ada namanya al-hululiyah wal ittihadiyah. Ya, jadi kalau untuk membaca buku-buku ulama tasawuf, mereka mengatakan anjing akbar, anjing akbar. Ya, dia adalah saya adalah dia. Paham? Allah adalah saya adalah Allah. Kenapa? Karena keyakinan dia bahwasanya Allah sudah menyatu dengan dirinya. Jadi ketika kita tanya, hai, apakah ini semayang-mayang? Urengnya gaya, ureng sudah keramat. Jadi mata kita ini nggak bisa melihat. Mata kita terlihat tuh dia orang gila, itu mata kita. Dia gila sambil bisa rokok, sambil dengar musik dangdut, sambil bergitar. Itu mata kita masih syariat. Tapi mata-mata yang sudah sampai hakikat, itu melihat dia sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah ilmu filsafat. Jadi antum nggak bisa nyalain orang yang nggak sholat, nggak bisa nyalain orang-orang sedang gila dikeramatkan, karena mata kita masih mata hakikat, mata syariat. Jadi nggak level. Nanti sampai mata kita sudah hakikat, baru kita bisa melihat keramat yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini semua adalah kekonyolan dan kedunguan. Kekonyolan dan kedunguan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah ke masjid untuk sholat. Dipapah ke masjid. Umar bin Khattab itu meninggal ketika sedang mengimami sholat. Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika akan berangkat sholat subuh. Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang baca Quran, bukan sedang main gitar. Bisa difahami di sini? Nah, kalau seandainya kalian, ulama kalian, ya sudah sampai kepada tingkat hakikat nggak perlu sholat karena keimanannya, maka orang yang nggak perlu sholat yang paling utama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan demikian. Tapi mereka tetap sholat, mereka tetap melakukan ibadah-ibadah. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, barang siapa yang seseorang meyakini bolehnya keluar daripada syariatnya Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Dia akan berkata, kami ini adalah tingkatannya seperti Khidir. Khidir pada waktu itu keluar daripada syariatnya Nabi Musa. Nah, begitu juga kami adalah wali, sehingga kami boleh seperti keluarnya Khidir daripada syariat Nabi Musa, kami juga boleh keluar daripada syariatnya Rasulullah. Ini kalau kita sampaikan argumentasi. Jadi kenapa kami nggak sholat? Bukan kami itu hakikat, bukan. Mungkin yang sudah jujurnya. Tetapi kami ini ibarat seperti Nabi Khidir yang keluar daripada syariat Nabi Musa. Kami keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad. Ini adalah kekufuran. Karena sedikit, Nabi Musa alaihissalam dulu beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya tersendiri. Jadi kaum yang lain nggak wajib beriman kepada Nabi Musa. Adapun Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Siapapun yang mereka mendengar datangnya Rasulullah wajib beriman kepada Rasul. Bahkan ya kata Rasulullah, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, dia wajib mengikuti syariatku. Bahkan sekaliber Nabi Isa di akhir zaman, nanti Nabi Isa membawa syariatnya siapa?
membawa syariatnya Rasulullah. Musa, Nabi Isa ikut syariat Rasulullah. Lah ente kok bisa-bisanya keluar dari syariat Rasulullah. Bisa difahami di sini? Ini adalah kedunguan dan konyolan dan kesesatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga memberi hidayah kepada mereka. Satu lagi, baca satu lagi. Ini soalnya agak sensitif, saya nggak berani baca. Bukan nggak berani baca. Kalau saya jawab ya tidak memberikan manfaat kepada antum mungkin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan juga waktu sudah adzan. Kalau tidak adzan mungkin saya pikir lagi untuk saya baca. Baik, al-muhim saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta kepada Islam dan pemimpin yang cinta kepada muslimin. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan memadamkan makar-makar orang-orang yang berbuat jelek kepada Islam dan berbuat jelek kepada muslimin. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.